siang pemirsa, selamat datang di Inside Newsroom. Program berita yang menginformasikan berita-berita teraktual. Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Winola Atira. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Meningkat tren kasus kekerasan seksual, tercatat ada 591 kasus yang dilaporkan pada lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta. Fenomena joki skripsi kian marak di kalangan mahasiswa akhir khususnya di kota pelajar. Dulunya pelaku kelitih, pelaku berinisial IA kini menjadi korban. Masuk ke berita pertama, penggusuran lahan parkir Abu Bakar Ali membuat sejumlah warga resah. Rencana penggusuran lahan kawasan parkir ini menimbulkan keresahan di kalangan warga yang selama ini menggantungkan hidupnya di sana. Yogyakarta, kota yang terkenal dengan nuansa tradisi dan kearifan lokalnya, kini kembali berhadapan dengan perubahan struktural yang menyentuh rakyat kecil. Rencana pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggusur lahan tempat khusus parkir Abu Bakar Ali telah menyulut berbagai reaksi dari warga yang bergantungkan hidupnya di sana. Ya, betul. Kalau tanggapan saya bahwasanya itu untuk sementara ini harusnya jangan dulu ya, karena ini kan krisisnya global. Karena semuanya nyari uang juga lagi sulit. Bila perlu nantilah tahun depan lah kalau bisa dirubah. Bagi mereka yang berjualan, mengatur parkir, atau menarik becak di sekitar kawasan parkir, tanah itu bukan sekedar tempat usaha. Lahan itu adalah sumber penghidupan. Mereka bukan hanya menjual jasa, tetapi menjual harapan di setiap pagi. Tim Liputan melaporkan untuk Inside Newsroom. Informasi selanjutnya, minuman manis menjadi favorit banyak orang terutama bagi kalangan muda. Konsumsi minuman manis di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat mengonsumsi gula melebihi batas yang dianjurkan. Minuman berpemanis seperti minuman kemasan menjadi penyumbang utama asupan gula terbanyak. Apalagi sebagian besar produk menggunakan pemanis buatan yang dinilai memiliki potensi resiko bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebih. Dokter spesialis gizi Puskesmas Depok 2, Dr. Pita menyatakan, minuman manis mengandung banyak gula. Dalam keadaan tertentu, gula memang dibutuhkan dalam tubuh. Namun jika dikonsumsi berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai penyakit seperti karies gigi, obesitas, diabetes, perlemakan hati, risiko kanker, dan risiko penyakit jantung. Ya dampaknya itu tadi akan meningkatkan si kadar gula darah tubuh itu jadi tinggi meskipun dia nggak ada keturunan, misalkan ada diabetes, biasanya lebih ngarahnya ke diabetes. Jantung bisa juga, terus habis itu biasanya ginjal. Kalau misalkan itu biasanya nanti akan ada perubahan metabolik gitu kalau misalkan terlalu tinggi gitu. Tren gaya hidup modern dan promosi yang masif membuat minuman manis semakin mudah diakses dan digemari terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Anak muda juga banyak yang ngeyel kan, nggak dibilangin kayak jangan gini, terutama kalau mereka udah suka kayak minum manis gitu-gitu. Meski demikian, kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman manis masih perlu ditingkatkan. Tim Liputan Inside Newsroom, Yogyakarta. Kita bergeser ke kasus peningkatan kekerasan seksual. Banyak kasus yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan kondisi darurat yang mengancam keamanan korban di ruang publik. Data terkini dari Rifka Anissa Women Crisis Center mengungkapkan fakta menggelisahkan terkait kekerasan berbasis gender di Yogyakarta. Selama tahun 2024, lembaga ini menerima 591 aduan kasus dengan 141 kasus diantaranya merupakan dampingan langsung. Kalau tren kasusnya sih mengalami peningkatan ya, terutama kasus kekerasan seksual berbasis gender atau KSBE. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap hari terdapat sedikitnya 1-2 kasus yang dilaporkan. Dalam kekerasan berbasis gender, kasus yang terjadi jarang berbentuk tunggal. Rifka Anissa mencatat, sebanyak 72 korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, dan 7 kasus mengalami keseluruhan 5 bentuk kekerasan yaitu fisik, seksual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Sedangkan 62 kasus lainnya tercatat mengalami satu bentuk kekerasan. Mayoritas pelaku berada di lingkaran terdekat korban. Grafik menunjukkan bahwa 71,6% pelaku adalah pasangan seperti suami, pacar, atau mantan. Disusul keluarga sendiri sebanyak 6,4% seperti ayah, mantan suami, dan sepupu. Hal ini membantah narasi umum bahwa kekerasan terjadi oleh orang tak dikenal. Mimpinya ke depan harapannya nggak ada lagi generasi muda yang mengalami, mendengar, atau melihat kekerasan seksual di sekitar.
Ya, tidak ada lagi kekerasan berbasis gender, baik itu secara kultural, struktural gitu, yang dihadapi oleh kelompok rentan lainnya atau seluruh manusia juga gitu. Dalam upaya penanganan dan pencegahan, Rifka Anissa menegaskan pentingnya membongkar budaya yang memberi ruang bagi kekerasan terjadi serta menghadirkan sistem yang berpilar pada keadilan bagi penyintas. Informasi selanjutnya, Puskesmas menjalankan program makan sehat untuk balita dan ibu hamil. Beberapa warga, terutama para wanita di daerah Sleman Condong Catur, melakukan kerja bakti dalam menjalankan program sehat untuk balita dan ibu hamil selama 4 bulan ke depan. Puskesmas menjalankan program makan sehat untuk balita dan ibu hamil. Program ini dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan stunting dan peningkatan gizi di lingkungan RT dan RW wilayah Condong Catur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bekerja sama dengan Kader Posyandu dan ibu-ibu PKK setempat, program makan sehat ini akan berlangsung selama 4 bulan ke depan dengan pola pembagian makan bergizi setiap pekan, pengukuran berat badan balita secara berkala, serta penyuluhan tentang menu sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Ini kan kebetulan kita bagi ada yang kelompok masak sendiri, jadi kita ada yang khusus masaknya itu 3 orang, kemudian ada yang packing juga 3 orang, kemudian yang distributornya yang lainnya, misalnya adalah yang mendistribusikan ke sasaran. Sebanyak lebih dari 10 orang terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan termasuk dalam memasak, membagikan makanan, hingga melakukan edukasi dari rumah ke rumah. Siapa dari Anda yang gemar scrolling sosial media hanya sekedar mencari hiburan? Walau terkesan menyenangkan, namun terlalu banyak scrolling sosial media dapat menyebabkan brain rot. Brain rot, istilah populer yang menggambarkan kondisi seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu mengkonsumsi konten-konten ringan, receh, dan tidak bermutu. Awalnya, istilah ini hanya sekedar lelucon, namun banyak ahli kesehatan mental dan digital wellness yang mengatakan bahwa brain rot bisa menggambarkan sebuah pola kecanduan digital yang mengarah pada dampak serius bagi otak dan perilaku. Tapi ketika itu sudah menyebabkan kita meninggalkan tugas kita atau lalai sama tanggung jawab kita, atau kita jadi kok saya sudah berkonsentrasi ya, itu berarti otak kita sudah mulai mengalami gangguan. Menurut data dari platform analisis data digital mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama untuk durasi penggunaan gadget setiap harinya. Pada tahun 2023, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam 3 menit per hari, menjadi satu-satunya negara dengan rata-rata screen time lebih dari 6 jam sehari. Beragam kegiatan dapat kita lakukan dalam meminimalisir kecanduan terhadap gadget. Pentingnya memilah dan memilih tontonan agar kesehatan otak tetap terjaga karena sejatinya brain rot bukan sekedar istilah, melainkan peringatan bagi para generasi muda. Informasi selanjutnya, praktik joki skripsi semakin banyak terjadi di kalangan mahasiswa akhir termasuk Yogyakarta. Inside Newsroom akan segera kembali setelah ulasan berikut ini. Sebuah fakta mengejutkan datang dari dunia pendidikan. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal ketidakjujuran akademik secara global. Fenomena ini mencangkup berbagai bentuk pelanggaran integritas, terutama dalam hal publikasi ilmiah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik angka tersebut? Berikut laporan selengkapnya. Di balik wajah serius para pelajar dan layar-layar laptop yang menyala setiap malam, ada sesuatu yang luput dari perhatian, yaitu semakin tingginya angka pelanggaran integritas di ruang akademik. Penelitian internasional dari Charles University menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua setelah Kazakhstan sebagai negara terbanyak yang menerbitkan artikel di jurnal Predator.
Perlu diketahui bahwa jurnal Predator adalah tempat penerbitan karya ilmiah dengan biaya besar tanpa adanya seleksi mutu atau keabsahan dari tulisan di dalamnya. Sebuah riset itu ditentukan oleh minat dan bakat. Jika dia itu berminat tetapi tidak mempunyai kemampuan, hasilnya juga tidak baik. Karena mahasiswanya itu memang sejak awal malas, kurang perhatian di kelas sehingga tidak menguasai konsep-konsep mata kuliah yang disampaikan di kelas, apalagi menyusun sebuah tugas akhir. Mempublikasikan artikel menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa dalam beberapa kampus di Indonesia. Namun hal ini seolah hanya dilihat sebagai kewajiban semata. Mau enaknya saja, tidak mau bekerja keras begitu ya. Lulus tepat waktu tapi nggak mau capek. Apakah yang kita hasilkan adalah lulusan yang siap memimpin atau hanya sekedar yang pandai menyembunyikan kebohongan? Fenomena joki skripsi di kalangan mahasiswa tingkat akhir menjadi sorotan di lini masa. Praktik curang ini terus menjamur di kota-kota pelajar terkhusus Yogyakarta. Tim Inside Newsroom telah melakukan investigasi, berikut liputannya. Yogyakarta, yang kerap dijuluki sebagai kota pelajar. Julukan ini bukan tanpa alasan. Di deretan perguruan tinggi ternama, mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, serta atmosfer diskusi intelektual yang kuat menjadi ciri khas kota ini. Namun, di balik semarak dunia pendidikan yang membanggakan, tersimpan paradoks yang mencemaskan. Fenomena joki skripsi praktik jual beli tugas akhir kian menjamur dan perlahan menjadi rahasia umum. Pamflet joki skripsi dapat dengan mudah ditemukan terpajang di sudut-sudut kota Yogyakarta. Para pelaku joki skripsi bukan hanya individu yang mencari penghasilan tambahan, tetapi mereka telah memiliki tim membentuk sistem kerja yang terstruktur. Ya, awalnya tuh iseng aja sih, jadi kayak cari sampingan gitu kan sama buat skripsi. Kak, dulu waktu masuk kan masih banyak luangnya semester 1 tuh sambil kayak nyari pengalaman. Awalnya sih tugas-tugas kan, jadi gampang. Oh, ternyata kayak nugas tuh kayak gini-gini gampang. Terus akhirnya sempet itu di gongnya itu dapat skripsi gitu kan. Akhirnya nyoba sama temen gitu, gimana sih skripsi itu. Layanan ditawarkan dengan harga beragam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung deadline dan tingkat kesulitannya. Apa yang sebenarnya mendorong mahasiswa menggunakan jasa joki? Kemarin saya tuh menghubungi jasa joki itu karena saya habis kecelakaan. Jadi saya menghubungi salah satu jasa joki yang saya temui di media sosial. Sejujurnya pakai jasa joki itu juga aku sambil nyari sendiri juga sih. Jadi kayak buat nyesuaiin apakah emang bener nggak ini gitu. Ya tetap pasti was-was juga sih, kayak untuk takut juga ketahuan sama pihak dosennya segala macam. Kehadiran teknologi artificial intelligence turut menjadi bagian dari praktik ini. Teknologi yang seharusnya menjadi asisten proses belajar kini berubah fungsi menjadi pengganti proses berpikir. Ada risiko besar mahasiswa itu mendapat informasi yang salah dari AI kalau si mahasiswa ini nggak punya kemampuan berpikir kritis gitu. Jadi kayak asal telan gitu. Ini bisa menciptakan dua perspektif ya, di mana perspektif pertama bisa membantu kegiatan mahasiswa lebih produktif. Cuman apakah baik? Ya enggak, karena perspektif yang kedua bisa membuat perspektif yang kedua ini bisa membuat mahasiswa ini yang pertama terkesan males. Ada tuh mahasiswa yang cuman kerjaannya kayak di AI copy paste DSP segala macam gitu kan. Sebagian kampus telah mencoba merespon dengan mengadakan kebijakan baru, pengecekan plagiarisme, dan pembatasan waktu penyusunan skripsi. Jadi sebelum mereka sidang, itu mereka wajib melampirkan hasil Turnitinnya atau hasil plagiarisme cekernya. Kalau dia lebih di angka 25%, itu kemungkinan besar akan mengurangi nilai. Apalagi kalau plagiasinya atau similaritasnya sampai di angka 70% lebih, pasti sangat mengurangi nilai dan kemungkinan juga mengulang. Sekarang ini kan banyak anak-anak yang ingin pragmatis ya, hasilnya serba instan, serba cepat. Akhirnya mereka nggak mau capek-capek ria dan kemudian pakai jasa joki. Ada juga yang menggunakan AI. Justru ketika dengan cara-cara yang melanggar etika tadi, tidak jujur tadi, akan ketahuan sendiri. Nanti ketika ujian malah nggak bisa jawab, ketika diklarifikasi oleh penguji juga nggak tahu. Nah itu malah dampaknya lebih fatal. Itu mending dikerjakan sendiri ya kan, meskipun
tidak wow, tapi kalau karya sendiri kan kelihatan gitu. Dan dosen akan menghargai. Pendidikan bukan tentang cepat selesai, tapi tentang proses menjadi pembelajar sejati, menjadi manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Setiap mahasiswa itu sebenarnya bisa, tapi mungkin lebih ke malas untuk mulai mengerjakannya gitu. Kayak pasti tahu, oh dengan tugas yang segini mereka hanya perlu waktu seberapa lama gitu. Jadi dari kita sendiri lagi kembali, kayak kalau kita nggak mau kerja, nggak ada niatan untuk ngerjain tugasnya, ya nggak bakal kekerja gitu. Maraknya praktik joki skripsi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia kini bukan hanya sebuah pelanggaran kode etik, tapi juga menyentuh ranah hukum yang dikenai sanksi pidana. Maraknya praktik joki skripsi di perguruan tinggi di Indonesia bukan hanya pelanggaran kode etik akademik, tetapi juga bisa terkena sanksi hukum. Meski dalam hukum tidak ada istilah joki skripsi, yang menjadi dasar dalam proses hukum adalah tindakan seperti kecurangan akademik dan plagiarisme. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tindakan tersebut bisa dikenai sanksi pidana. Di Undang-Undang Sisdiknas, di pasal 25 ayat 2 itu mengatur bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, ini bisa dicabut gelarnya. Terus di pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas ini dia mengatur tentang ancaman pidana ya, tentang plagiarisme. Di situ berbunyi lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya dia terbukti merupakan jiplakan itu bisa dipidana paling lama itu 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Bukan hanya individu, PT sebagai badan hukum pendidikan juga bisa dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin operasional jika terbukti membiarkan atau terlibat dalam praktik pelanggaran hukum. Nah, jadi kalau misalnya suatu PT sudah dilaporkan gitu ya ke kepolisian, lalu kemudian ternyata PT itu pernah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, itu juga kita bisa mintakan untuk izinnya dicabut gitu ya, gitu dan lain sebagainya. Gitu, izin usahanya dicabut gitu. Kita bergeser ke berita utama ketiga hari ini. Kasus kekerasan jalanan atau yang populer dikenal sebagai kliti masih menodai potret remaja di Yogyakarta. Untuk definisi kliti sendiri itu kejahatan jalanan yang dilakukan pada malam hari ya, terutama itu dilakukan oleh para pelajar, terutamanya biasanya terjadi kasus tawuran. Ada banyak wajah di balik kata kliti, dari mantan pelaku yang mengungkap tekanan lingkungan dan pencarian jati diri, hingga korban yang pernah merasakan ketakutan dan luka mendalam. Berbagai sudut pandang dihadirkan untuk memahami fenomena kliti secara lebih utuh. Suara mantan pelaku mengungkap tekanan lingkungan dan rasa ingin diakui. Dari SMA dulu lebih ke kayak cari nama sih mas, cari nama atau masih cari jati diri lah, karena masih muda juga kan mas. Korban yang juga pernah menjadi pelaku bercerita tentang bagaimana dia merasakan pertama kali menjadi korban. Tanpa sengaja kita pulang dari rumah teman di jalan, langsung itu disabet pakai gerok sisir. Pandangan warga terkait dengan aksi kliti dan mengharapkan perubahan lingkungan yang lebih peduli untuk menghentikan aksi kliti, sementara pegiat sosial memberikan perspektifnya sendiri terkait fenomena kliti yang terjadi di Yogyakarta. Untuk 2 tahun terakhir ini kegiatannya sudah mulai kondusif. Kalau sebelumnya memang rawan, 12 naik, paling enggak jam 1 lebih lah, jam 1 lebih rawan. Sering terjadi korban itu ada yang melukai orang, walaupun tidak signifikan. Yang padahal yang dilukai belum tentu sebaya, belum tentu orang nakal. Kadang ada ibu-ibu, banyak sekali ya berita bapak-bapak. Menurut saya ya kegagalan mendidik baik itu di rumah maupun di sekolah sehingga konteks moralitasnya yang tidak sampai. Menurut saya itu kalau Di tengah maraknya kasus kekerasan jalanan yang melibatkan remaja, khususnya fenomena kliti di Yogyakarta, berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggulangi akar persoalan ini, mulai dari lingkungan sekolah hingga ruang keluarga. Semua pihak bergerak membangun benteng perlindungan bagi generasi muda. Pihak kepolisian menegaskan pentingnya peran kolaboratif dalam pencegahan dan penindakan. Ya, tantangan untuk di kepolisian sendiri, anggota Polri, yaitu gimana cara menanggulangi sebelum terjadinya tindakan kejahatan seperti itu, dengan cara
seperti tadi yang saya bilang, kita melakukan penyuluhan, pendekatan, dan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama di lingkup sekolah, keluarga, serta masyarakat sekitar. Beberapa sekolah di Yogyakarta mulai menggiatkan program pengembangan karakter dan prestasi siswa sebagai langkah pencegah aksi kelitih. Salah satunya adalah SMA 1 Penggasih, melalui kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dan pembinaan bakat, siswa diarahkan untuk fokus pada hal positif dengan meraih prestasi di bidang non-akademik. Menghindarkan dari kenakalan remaja ya, sebenarnya diperketat Mas untuk di bidang ada nih ketika pelajaran itu jarang sekali ya sama pengasih itu memulangkan pagi gitu ya Mas, agar tidak terjadi bentrokan antara sekolah-sekolahan atau nongkrong di warung-warung depan sekolah. Pihak sekolah berharap pendekatan melalui prestasi ini mampu membangun rasa tanggung jawab, empati, dan kontrol diri sejak dini. Alih-alih hanyut dalam pergaulan bebas, remaja berinisial R memilih membuka usaha angkringan kecil-kecilan sebagai upaya dukungan menjadi remaja produktif anti kelitih. Sebagian remaja di Yogyakarta memilih untuk mengisi waktu luang dengan bekerja membuka usaha angkringan kecil-kecilan. Aktivitas ini tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menjauhkannya dari pergaulan negatif. Remaja berinisial R merasa lebih mandiri dan termotivasi membangun masa depan yang lebih baik. Ide lah buat usaha aja, buat angkringan, buat tambah-tambah uang jajan lah. Langkah ini pun diapresiasi oleh orang tua dan tetangga sekitar sebagai contoh nyata remaja produktif dan anti kelitih. Gema takbir kembali menghiasi malam Idul Fitri. Suasana pawai takbir terasa begitu meriah di Masjid Jogokarian dan Masjid Kauman yang berada di Yogyakarta hingga Masjid Agung Cilimus di Kuningan. Ribuan umat muslim tumpah ruah di sekitar masjid dan jalan-jalan utama membawa obor, beduk, hingga mobil hias yang dilengkapi lantunan takbir, tahlil, dan tahmid. Suara takbir bergema mengisi langit malam, menandai berakhirnya bulan Ramadan dan datangnya kemenangan. Di Masjid Jogokarian, kawasan Prawiro Taman, takbir dilantunkan sejak Ba'da Isya. Ratusan warga dari berbagai kelurahan datang untuk mengikuti pawai takbir keliling yang telah menjadi tradisi tahunan. Penyelenggara menyediakan panggung utama untuk pembacaan takbir bersama dan pembagian takjil akhir Ramadan. Senada dengan itu, di Masjid Kauman yang berada tak jauh dari kawasan Keraton Yogyakarta, takbir digelar dengan lebih hikmat, namun tak kekurangan makna. Konsep lampionnya gitu, karena ini bagian daripada tema besarnya gitu. Nah kebetulan kami mengangkat tema sampah atau ekologi ini sebagai manifestasi dari keinginan teman-teman untuk membantu menyadarkan warga Yogyakarta terkait pentingnya atau harus waspada terhadap isu sampah gitu. Karena masih banyak dari kita yang buang sampah sembarangan atau mungkin itu tidak bersih gitu. Kebetulan sejak 2018 ada namanya Piala Sultan, piala yang hanya satu diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono X kepada panitia DTJ. Sementara di Cilimus, Kuningan, Jawa Barat, Masjid Agung Cilimus menggelar takbir akbar yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Pawai kendaraan hias dilaksanakan dengan rute mengelilingi pusat kota Cilimus. Gemuruh takbir dilantunkan secara beriringan oleh jamaah dan pengunjung yang hadir sejak petang. 10 blok itu ada ya di antara lainnya ada kayak Cipicung, Centilan, Cinangka, terus Pasawahan, Kampung Baru dan lain-lain. Di daerah istimewa Yogyakarta, Keraton Yogyakarta Hadiningrat kembali menggelar tradisi Grebek Syawal sebagai wujud sedekah raja kepada rakyat. Sekaligus melestarikan budaya yang telah berlangsung turun-temurun, masyarakat tampak berduyun-duyun menyaksikan jalannya kirap. Tradisi Grebek Syawal kembali digelar oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat sebagai bentuk sedekah raja kepada rakyat. Prosesi ini didahului dengan gladi resik dan numplak wajik sebagai bagian dari proses persiapan. Gladi resik dijalankan seperti upacara Grebek Syawal yang sebenarnya. Pakaian, alat musik, dan senjata pun digunakan lengkap sebagaimana mestinya Grebek Syawal. Tujuan gladi resik ini adalah untuk memastikan segala persiapan teknis agar prosesi berjalan lancar nantinya di hari H. Setelahnya adalah numplak wajik, yaitu upacara yang menandai dimulai proses merangkai gunungan untuk Grebek Syawal.
Dalam numplak wajik, disiapkan kerangka dan mustaka gunungan di panti Pareden, ada juga lesung besar dan alu penumbuk. Lesung dari kayu gelondongan besar itu kemudian dipukul oleh beberapa alu dengan irama tertentu sehingga menghasilkan irama yang diyakini bisa menolak bala. Sebakul besar wajik ditumplak pada jodang, rangka gunungan wadon dari bambu itu dipasang dan diikat pada jodang mustaka lalu ditancapkan pada wajik. Abdi dalam keparak akan mengoles lulu pada jodang, setelahnya sinjang songgar dililit pada rangka gunungan tersebut. Dalam tradisi tahunan ini, Raja menyiapkan 5 gunungan yang melambangkan berkah, kemakmuran, dan kesejahteraan. Gunungan-gunungan tersebut dikawal oleh prajurit-prajurit keraton untuk diarak menuju 4 titik utama: Masjid Gede, Kepatihan, Purwo Pakualaman, dan Dalam Mangkubumen. Prosesi diawali dengan berkumpulnya 10 brigade prajurit di area Kamandungan Lor. Masing-masing brigade akan mengambil bandelara di area Pelatara Manggangan, yang menjadi penanda identitas setiap satuan. Setelah itu, mereka kembali ke posisi untuk menyusun format batalion dan mempersiapkan diri mengawal gunungan. Rute yang ditempuh untuk menggiring gunungan adalah Kamandungan Lor, Magangan, Keraton, Keben, Stinggil, Panggelaran, dan Masjid Gede. Dalam tradisi grebek tahun ini, 5 gunungan dibawa ke 4 titik berbeda dengan pengawalan oleh prajurit keraton dan Pakualaman. Masjid Gede Kauman menjadi titik utama dengan 1 gunungan diarak dan didoakan sebelum dibagikan kepada masyarakat. Kepatihan, 1 gunungan dibawa oleh prajurit Bugis keraton menuju kawasan pemerintah provinsi. Puro Pakualaman, 2 prajurit Pakualaman mengiringi dan menerima 1 gunungan untuk diarak menuju istana Pakualaman. Tambahan 2 batalion dari Pakualaman juga terlibat dalam iringan. Dalam Mangkubumen, 1 gunungan diarak oleh Brigade Suryo Karso menuju kediaman keluarga keraton di daerah Mangkubumen. Selain menjadi tradisi, pembagian titik ini juga melambangkan keseimbangan dan pembagian berkah ke berbagai wilayah penting di Yogyakarta. Setibanya di Masjid Gede dan titik-titik lainnya, gunungan dibagikan kepada masyarakat oleh abdi dalam keraton. Berbeda dengan tradisi lama yang menggunakan cara rayahan atau berebut, saat ini pembagian dilakukan dengan tertib dan penuh hormat. Di Dusun Mangiran, Bantul, digelar festival kebudayaan untuk memeriahkan Idul Fitri. Acara ini menampilkan kirab gunungan serta sajian tarian daerah yang memukau. Selain sebagai hiburan, Mangiran Fair juga bertujuan sebagai wahana edukasi bagi generasi muda, agar terus melestarikan warisan budaya lokal. Di Dusun Mangiran, Bantul, digelarlah Mangiran Fair, sebuah festival kebudayaan untuk memeriahkan suasana Idul Fitri. Acara ini menampilkan berbagai pertunjukan tradisional, mulai dari kirab gunungan, tari-tarian daerah, hingga stand kuliner lokal yang ramai dikunjungi warga. Dulu ada banjir Sungai Progo. Setelah banjir itu ada semacam apa itu kicing itu apa itu? Pusara. Itu yang kelintir dari Sungai Progo itu ada di sini. Ada yang sampai di sini namanya Ki Mangirono. Ki Mangirono. Maka terus pedukuhan dari Beran diganti Mangiran. Kirab gunungan yang menjadi ikon utama festival. Gunungan disusun dari hasil bumi seperti sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan, melambangkan rasa syukur atas berkah yang telah diberikan. Selain itu, sajian tari yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dari berbagai kalangan usia. Suara gamelan tradisional mengiringi pertunjukan yang tersaji di panggung utama. Menurut Ketua Panitia, Mangiran Fair bukan sekedar ajang hiburan, melainkan wadah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan tradisi lokal. Membahas soal kuliner, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas Yogyakarta. Pasar Keranggan yang berada di kawasan Tugu Jogja tidak hanya menawarkan jajanan pasar, di lantai 2 Pasar Keranggan menawarkan makanan khas negeri tirai bambu. Makanannya menunya yang best seller. Ini tadi namanya udang
coklatnya itu nggak manis, cuman ada sedikit agak pahitnya gitu. Terus ketambahan sama butternya yang mungkin tambah enak. Cobain dessert. Nah ini kedainya beda ya guys, ini nama kedainya Bake Me to the Moon Dessert Cafe. Nah yang aku pesen ini namanya panna cotta, yaitu kayak gini, lucu banget. Ini dessertnya lucu-lucu banget. Terus ini ada juga mungkin kayak di airnya gitu. Nah kita cobain dessertnya guys. Ini panna cottanya. Kalau dari ininya sendiri, ini rasanya bubble gum. Terus panna cotta sendiri itu artinya puding guys. Ini jadi kayak puding kayak es krim gitu. Kita cobain bebeknya. Ini sendiri dia itu kalau dimakan langsung hancur di mulut, kayak pokoknya dia kalau dimakan itu langsung lumer di mulut. Ini enak banget. Nah kalau kalian mau mencari makanan yang unik bisa ke Pasar Keranggan lantai 2 ya. Gaya bukan sekedar tren. Gaya adalah identitas. Bersiaplah tampil beda dengan Orbs Apparel. Orbs Apparel, be bold, be real, be you. Jalan-jalan ke Santorini kini tidak harus keluar negeri. Yogyakarta kini menawarkan wisata bergaya Eropa di kawasan lereng Merapi menjadi destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Informasi ini juga menjadi penutup Inside Newsroom siang hari ini. Saya Winala Atira, selamat siang dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kali ini saya berada di sebuah destinasi wisata yang terletak di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta yang bernama Bumi Merapi yang menggabungkan konsep edukasi, alam, dan estetika ala Eropa. Tempat ini cocok untuk liburan bersama keluarga, pasangan, dan para pencari spot foto unik. Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita lihat! Seperti yang saya lakukan sekarang, kita bisa bersentuhan dan memberi makan hewan ternak. Ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung. Di belakang saya ini adalah spot foto favorit pengunjung jika berkunjung di Bumi Merapi. Nah, bangunan ini merupakan miniatur dari Santorini di Yunani yang estetik dan instagramable banget kan?
Setelah mengelilingi wisata, pemirsa bisa langsung membeli makanan dan minuman yang tersedia di Bumi Merapi. Jadi, kalau mencari destinasi liburan yang seru, lengkap, dan pastinya instagramable, Bumi Merapi bisa jadi pilihan yang pas. Dari Sleman, Yogyakarta, saya Helena Balunkai melaporkan untuk Insight Newsroom. Sampai jumpa!